Oh, sekali lagi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa alihi wassahabah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Semua jamaah salat subuh dan kajian Al-Hikam At-Ta'iyah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum mengaji tadi kita membaca Rabbi zidni ilma, ya, yakni berikan kami ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menghantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering muncul di Facebook, di YouTube. Sekarang ini banyak orang-orang bilang, ya bagi saya tuh pendidikan gak begitu penting, karena banyak orang-orang tanpa pendidikan, ya dia sukses, dia kaya, dia populer. Kira-kira menurut kita belajar atau berpendidikan tuh itu tujuannya apa kira-kira? Setahu saya dari dulu yang namanya orang belajar itu bukan untuk dapat duit, bukan untuk jadi terkenal. Setahu saya orang dulu belajar itu untuk benar. Dengan belajar orang jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Ya. Memang ada belajar itu zaman sekarang menuju ke profesi, seperti ilmu kedokteran. Itu kan ilmu profesi namanya. Ya. Itu juga ilmu. Gitu. Saat ini apalagi profesi, ilmu bangunan-bangunan itu arsitektur. Itu ilmu profesi. Desain itu juga ilmu profesi. Tapi kalau dalam Islam, ya,
keilmuan itu yang paling utama adalah memberikan petunjuk dia mana yang baik dan benar. Makanya Nabi sangat menganjurkan keilmuan itu bukan apa-apa, supaya tahu mana yang baik, mana yang benar. Apalagi mohon maaf, promosi keilmuan ini banyak. Ya, promosi ilmu liberal ya, sekarang ini banyak. Karena salah satu pemikiran liberal itu Pak Pendi, berpikirnya apa? Agama ini tahayul. Secara logika agama ini tahayul tidak menurut dokter kira-kira? Hah? Pak Soekarno? Ya, uji kita. Uji mereka tahayul. Bagaimana tidak tahayul? Ngayal tentang surga, ngayal tentang neraka. Nah, gimana tuh kira-kira? Menurut dokter, surga tuh khayalan atau apa? Hah? Jangan tawa-tawa Pak Yul ini. Kita coba kalau ngobrol sama mereka, ya. Apa surga? Ini kan kita nih coba lagi takhayul tentang apa? Surga. Lagi takhayul tentang apa? Neraka. Ya, Wang Ali ngomong, oh kalau sholat isyraq dapat pahala haji sama umroh sempurna. Tahayul itu mana? Malah menurut mereka orang-orang yang di bidang sains, ya, keilmuan itu lebih eksak, lebih nyata, lebih fakta. Nah, kira-kira Mang Israfil cak mano nyawab orang-orang begini? Pakai ilmu tasawuf lebih miring lagi. Apalagi nak kita omong. Makanya tasawuf ini bagian jalan untuk menjawab apa namanya? Menjawab sesuatu hal yang mereka bilang tidak fakta. Nah, itulah memang kalau kita lihat, Ustaz Soekarno boleh lihat dalam Al-Quran itu berapa persen isi Al-Quran itu cerita. Ceritanya adalah cerita tentang fakta. Ketika mereka bilang sains itu eksak, sekarang suruh mereka tanya, Nabi Musa membelah laut tuh pakai apa kira-kira? Sains atau yang kata mereka takhayul? Membelah laut. Nabi Nuh yang tidak mati ditelan ikan, itu sainsnya gimana? Nabi Yunus mati di, nah masih hidup nah. Nabi Yunus ditelan ikan tidak mati itu gimana dokter sainsnya? Gimana itu sainsnya? Sayyidah Maryam melahirkan seorang anak, walam yamsasni bashar, aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Itu sainsnya gimana? Apa lagi? Keajaiban dunia yang saat itu belum pernah ada apa namanya? Keilmuan. Ya. Maka kalau kita lihat begitu, kau Nina yang tidak nyata nih. Ya. Oke, sekarang Mang Ali waktu masih kecil berpikir tak bakal jadi polisi? Berharap tak? Tidak kepikiran. Ya. Berarti apa yang dipikir oleh kita itu belum tentu akan menjadi sebuah fakta, gitu. Walaupun ya prosesnya ada dijalankan. Ya. Makanya kenapa kita ngaji ini yang hikam yang ke-8 kemarin? Berapa banyak ada saja orang itu dokter yang dari prosesnya itu tidak menuju hidayah, mabok, judi, ya, seperti siapa kemarin? Fudail bin Iyad. Siapa Fudail bin Iyad itu? Ustaz Soekarno, karena Ustaz Soekarno hari kemarin tidak hadir ya. Fudail bin Iyad itu siapa? Fudail bin Iyad itu kemarin kita ceritakan begal, ya,
sedang jatuh cinta sama seorang wanita, kemudian naik dinding untuk menuju wanita yang dia cintai tadi, lalu mendengar ayat Allah, alam ya'ni lilladzina amanu, ya, apakah kapan kira-kira orang yang beriman itu apa? Takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, tunduk khusyuk hatinya untuk menyebut nama Allah. Cuma dengar ayat itu langsung berubah menjadi apa? Menjadi orang yang bertaubat kepada Allah, sampai-sampai apa? Fudail bin Iyad menjadi salah satu ulamanya Allah, auliyanya Allah, dan muridnya banyak. Itu sensenya di mana, dokter? Dan itu cerita fakta. Ya. Kemarin kita cerita tentang apa? Malik bin Dinar, orang pecandu khamr. Mungkin kalau zaman dulu ada narkoba, pencandu narkoba juga. Ya. Kalau dulu mungkin minum khamr, sekarang nanti agak minggir ke orang belakang. Ya. Ya, mengganggu muka aku misalnya. Ya. Seperti Malik bin Dinar. Itu Malik bin Dinar. Di mana letak ininya? Ya, maka apa kata Imam Ibnu Athaillah kemarin? Idza fatahalaka wijhatan, kalau Allah buka untukmu salah satu pandangan saja, salah satu pandangan saja, atau satu jalan saja, agar engkau dapat mengenal Allah, fala tubali, jangan aneh, jangan aneh. Karena apa? Ada sesuatu hal yang tidak ditinggal oleh orang ateis. Apa? Hidayah Allah yang menurut sains itu tidak fakta. Carilah di laboratorium dokter, tidak ketemu tuh hidayah itu. Ya, dokter, ya, ini beliau duduk di laboratorium tiap hari, kajilah mana bentuk hidayah itu. Kalau COVID kan, ketengoan katanya kayak apa? Kayak apa namanya nih? Mahkota disebut crown. Ya, nah, carilah bentuk hidayah tuh yang cak mano kira-kira. Sehingga membuat orang itu dari buruk berubah menjadi apa? Menjadi baik. Ya. Sains itu bukan sesuatu hal yang dinafikan dalam agama Allah. Ulama-ulama Allah yang senang dengan keilmuan banyak. Ibnu Sina, Abbas bin Firnas, ya, Ibnu Haytham. Siapa Ibnu Haytham? Nih, yang melahirkan kacamata. Nih, yang melahirkan dasar-dasar ilmu kamera. Ini semua jasanya Imam Ibnu Haytham. Ya. Yang dulu kita belajar IPA, apa namanya? Ada pantulan cahaya. Ya. Itu ilmunya Imam Ibnu Haytham. Ilmu logaritma. Mereka semua orang-orang yang memahami hidayahnya Allah, tapi juga ahli sains. Maka kalau ada orang yang mengatakan istilah-istilah ateis tentang tidak adanya Tuhan, coba tanya, bapak kau dulu nyiptakan hidung kau pesek ini, itu diatur oleh kehendak bapak kau atau Allah yang mengatur bentuknya? Ya, mohon maaf, dokter dulu waktu istrinya hamil kepengen anaknya gimana? Sok tinggi, kulit putih-putih, hidung mancung, ya. Lahir ngapo tidak lengkap keinginan ini. Apa ngaduknya kurang? Ya, Pak Pendi tamu nih. Apa kurang adonan, ya kan? Nah, karena dulu Pak Mi tinggal di Mazraila, ada tetangga ini ke Ansor. Jadi tetangga hobi nonton India. Lagi hamil, bibi-bibi itu kenal karena tetangga di Mazraila itu tidak banyak. Nontonlah India. Bi, ngapa seneng nonton dia? Ya aku lagi hamil kata dia. Siapa tahu ge anak mirip wong India. Oh yalah. Pas keluar metu, kok udah mirip Bi? Itulah bingung saya. Lah bapaknya welek kok. Ya, mirip India. Yalah ala kulli halin. Ini kadang-kadang ya membuka pikiran kita juga tentang kajian yang ke-8 ini, karena ada sesuatu yang memang Allah buka menurut akal kita itu tidak mungkin. Ya. Baik, kemarin kita sudah bahas salah satu bagian daripada hikmah yang ke-8,
Allah kalau sudah membuka jalan, membuka satu pandangan seseorang untuk mengenal Allah, maka jangan heran. Jangan heran. Walaupun kita lihat amalan-amalan, langkah-langkah yang dia buat untuk menuju Allah itu apa namanya? Baru sedikit, baru sebentar. Kenapa? Apa kata Imam Ibnu Athaillah? Fa innahu ma fataha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaika. Ya. Karena ketika Allah membuka jalan itu untukmu, tidak ada lain kecuali Allah ingin berkenalan dengan dirimu. Jadi ini jalan yang kedua. Kan kemarin kita sudah jelaskan, jalan mengenal Allah itu ada dua. Pertama, mulainya dari kita menuju Allah. Yang kedua, Allah langsung yang membuka jalan itu tanpa kita yang harus memulai. Berarti ini tandanya apa? Inilah keinginan Allah. Jadi kalau Allah sudah ingin, Mang Israfil, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi artinya apa? Allah itu yang datang kepada diri kita. Kemarin kita cerita Fudail bin Uyadd sama Malik bin Dinar. Contohnya lagi siapa? Seorang pemuda yang bernama Abdullah ibnul Mubarak. Ini anak kiai ini. Ya, anak seorang ulama ya Al-Mubarak. Ini Abdullah ibnu Mubarak ini ya sebenarnya tidak seburuk dua orang yang kemarin kita ceritakan. Ini sedang-sedang saja Ibnu Mubarak ini. Kenapa? Dia tuh tadinya pelajar, berhenti belajar gara-gara apa? Gara-gara tergoda dengan kawan-kawan. Kawan-kawannya ini hobi main apa? Hobi main nyanyi-nyanyi yang apa? Nyanyi-nyanyi yang kosong lah. Ya. Hiburan-hiburan sehingga mereka duduk di mana? Di satu kebun. Ya. Syair-syairnya luar biasa. Saya tidak hafal. Ada tulisan syair-syairnya itu. Kisah tentang wanita, cinta, macam-macam lah. Ketika pulang, dia dengar anak-anak kecil baca ayat yang sama. Alam ya'ni lilladzina amanu takhsha'u an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Benar tadi ayatnya saja. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lillah. Ya, ini Ustaz Ikhwan ini hafizul Quran. Kapan kira-kira datang bagi orang yang beriman itu apa? Khusyuk hatinya untuk tunduk kepada Allah. Oh ya Allah, dia nyanyi yang sama kalimatnya tapi bukan untuk Allah. Alam yakni lilladzina ahabbu, kapan bagi orang-orang yang bercinta itu lain maknanya. Tapi ketika mendengar ayat ini apa? Berhenti dari pekerjaannya, dari selama ini hura-huranya bersama teman-temannya, maka beliau kembali untuk menuntut ilmu. Itu namanya Abdullah ibnu Mubarak. Ini saya sedikit cerita ya dari ceritanya Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Dia punya tetangga ya. Tetangganya ini kanali jarin musrifun ala nafsihi. Saya punya tetangga yang orangnya sangat berdosa. Ini disebut musrifun. Musrifun itu apa? Boros apa? Boros amalan ya. Pokoknya dosa lah. Muma'inun firtikabil mubiqat. Dosa apa baik dibuat. Wa kana ya'shiqul khamra. Salah satunya apa? Sangat berasik-asik dengan minuman keras. La budda ayyana la haddahu minha fi kulli lailah. Pokoknya setiap malam tidak boleh kalau tidak minum ya. Walam yakun bainahu wa bainal hidayah ayu jisrin au khaitin mumtad. Kalau ditengok sama sekali dia itu tidak menyentuh jalan menuju hidayah. Dengar ceramah tidak galak, dengar pengajian tidak galak, wong tuonyo dilawan, nasihat apa dia tutup kupingnya. Pokoknya kalau dilihat orang ini tidak mungkin bakal dapat hidayah ya. Idh kana kullu ma haulahu wa kullu man yata'amalu ma'ahum. Itu semua karena apa? Karena orang-orang di sekitarnya sedikit pun tidak ada yang menasehatinya. Kalaupun nasihati dia tolak. Ya, ini dalam kehidupannya. Min sya'nihim
an yaziduhu bu'dan anillahi wa im'anan fillahi wal anam. Ya. Dengan kondisi seperti ini, dengan otomatis dia pasti jauh dari Allah. Pasti jauh dari Allah. Bahkan apa? Sibuk dengan hal yang apa? Hura-hura dan segala macam. Wa sabahu dzati yaumin, subhanallah, satu hari subuh, dakhaltul masjida kal adah, aku masuk masjid, kata Dr. Muhammad Said Ramadan Mudi, seperti biasanya diadai salatil fajri, untuk mengadakan salat fajar. Wa idza bi ara al ajaba, bikin aku terkejut. Apa? Alladzi ra'athu aini, mataku melihat, walam yusaddiqu akli, akal aku tidak masuk akal, tidak mempercayainya. Ra'aitu jarana as-sakir, tetangga aku yang pemabuk tadi, yajlisu fi saffil awal jalsata insanin mutabattil. Ya, subhanallah, duduk di saf awal, duduk seorang hamba yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu bentuk kadang-kadang orang itu yang diceritakan oleh Imam Ibnu Athaillah, kalau sudah Allah inginkan, ya, berarti Allah langsung yang mendekatkan diri kepada siapa? Kepada hamba Allah itu, ya, yang apa? Yang sedang lalai. Dan jangan heran, cara Allah mendekat seseorang itu banyak. Salah satunya seperti itu, dengan mendengar ayat Allah. Ada yang kena sentil sakit sedikit, ya. Ada yang kena sentil masalah sedikit. Ada yang apa ya, modelnya tuh dikasih teguran sedikit, dikasih masalah sedikit, balik macam-macam modelnya. Maka kita jangan heran, oh kamu nih, iya Ustaz, aku nih punya peristiwa ini, kalau kita dengarnya, cak itu baik peristiwa, tidak boleh. Bagi dia itu besar, dokter. Bagi dia itu besar itu peristiwa. Ya, seperti kita cerita kemarin. Apa? Orang Yahudi masuk Islam gara-gara nengok anak orang Muslim nyium tangan siapa? Ibunya. Nyium tangan be jadi hidayah. Siapa tahu minum kopi majelis kita ini jadi hidayah. Loh iya. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Ini aku sedikit cerita. Imam Syafi'i satu malam saat Soekarno nginep di rumah muridnya. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Anak betinonya ini kepo nih dengan Imam Syafi'i. Ngapa dak kepo? Waliullah, ulamanya Allah, mujtahid ummah. Tentu kepo, nak nengok apa gawenya baik Imam Syafi'i ini. Seperti saya pernah makan di samping Roma Irama. Ku tingoi dia makan, sama baik aja gitu makannya, ngunyah juga. Ku kira makannya kalau lah artis besar tuh Mang Pendi apa sekali teguk gitu, ngunyah juga. Ya, apa jalannya agak aneh, apa dak napak di bumi, antu berarti kan. Ku tengok sama. Nah anaknya ini kepo, ditengoknya. Satu, ditengoknya Imam Syafi'i ini makannya kok banyak nian. Maka jangan heran Ustaz Soekarno dong nengok Ustaz Soekarno makan. Uji Ustaz Soekarno ini waliullah kok makannya banyak nian. Ada yang nengok saya itu. Yang kedua, Imam Syafi'i ini tedoknya tidak ngadep kiblat. Tedoknya tidak ngadep kiblat. Yang ketiga, Imam Syafi'i ini kok sholat subuh tidak berwudu. Ya. Terus dia bilang anaknya, dia cerita sama ayahnya, gimana? Ya sudah, kata ayahnya, supaya jelas jawaban kau, kita tanya langsung dengan Imam Syafi'i. Ya sudah, tanya. Otomatis takut kan? Nah, ayahnya yang ngomong, anak saya ini mau nanya 3 hal. 1, kenapa engkau makannya banyak? Lemak tak kira-kira nanya dengan tamunya itu, kan? Yang kedua, ngapo kalau tidur tak ngadep kiblat? Ya. Yang ketiga, ngapo sholat subuh tadi tidak berwudu? Imam Syafi'i menjawab, 1, saya ini sengaja datang ke rumah ayahmu karena memang beberapa hari sakit, dan alhamdulillah sama ayahmu disajikan makanan.
Nabi pernah bersabda bahwasanya apa? Ta'amus sholihin, makanannya orang soleh itu dawa wa syifa, obat dan penyembuh. Nah, jadi kalau ada wong soleh ngenjuk makan, jangan dikit makannya. Jangan dikit. Dawa wa syifa, berarti bahwasanya apa? Makanan itu bisa menjadi sumber apa? Sumber obat, obat jiwa, obat hati, ya, obat lapar otomatis, ya. Dan jangan lupa, makanan itu bagian cara Allah untuk membuka hati manusia. Maka kalau ada orang bertanya, apa pertama kali langkah mendidik anak? Beri makanan yang halal, karena itu membuka hati, melembutkan hati, melembutkan jiwa. Yang kedua, ngapa kau ngadep kiblat? Ngapa kau tidur? Ngapa engkau tidak ngadep kiblat tidurnya? Saya ngadep kiblat, tapi di belakang saya ada Al-Quran. Saya ini dari dulu paling tidak mau kurang ajar dengan Al-Quran, ya. Maka ta'adduban lil Quran, karena beradab dengan Al-Quran, maka saya kalahkan mengarah kiblat. Jadi ngidupnya ngadep Al-Quran, menghadap Al-Quran. Terus tadi subuh ngapa? Ngapa subuh tadi tidak wudhu? Saya sebenarnya tidak tidur, sepanjang malam tidak tidur. Kenapa? Saya ingat satu hadis Nabi. Nabi pernah berkata sama anak kecil namanya apa? Umair. Ya Umair, kaifa halun nughair? Bagaimana kondisi burung kecilmu? Bukan burung itu, maksudnya burung peliharaan. Agak lain pula nih riwayat cerita nih. Maksudnya si Umair ini pernah punya peliharaan. Peliharaan apa namanya? Peliharaan burung. Dipanggilnya nughair. Jadi dari hadis ini, alhamdulillah Allah mengilhamkan saya mengistimbat 50 hukum dari satu hadis. Berapa tadi dokter? 50 hukum. Hukum apa Pak? Hukum fikih, hukum nahwu, hukum segala macam ilmu. Salah satu ilmu nahwunya apa? Umair itu apa? Dalam bentuk nahwu kalimat tasghir. Namanya bukan Umar, dipanggil kecil-kecilan namanya apa? Umair. Ya. Ahmad, panggilan cantiknya apa? Hamud. Salah satu hukum yang berikutnya apa? Boleh memelihara hewan. Tapi sarannya jangan tidak berpasangan. Dia juga rindu Pak Pendi. Jadi, nah saya pernah main ke rumahnya Buya Yahya, ada burung peliharaan. Tapi 2 pasang galau. Dia buat 2 pasang biar dia juga bisa saling mencintai. Ya. Nah, jangan disiksa lanang-lanang, baik. Tino, baik. Enggak. Ya, nanti dia berubah jadi burung LGBT. Ya. Nah, itu cara Allah. Baru anaknya apa? Oh, itu. Makanya Bapak-bapak, kata para ulama, tidurnya orang-orang seperti Imam Syafi'i itu punya kandungan ilmu galau-galau. Ya, itu Imam Syafi'i. Ternyata beliau subuh tadi tidak tidur, malam tidak tidur, dan aku menggunakan apa? Salat subuh dengan wudu apa? Dengan wudu salat Isya. Ya, Masya Allah. Makanya kalau kita nengok ulama yang lagi aneh-aneh, tanya. Jangan nilai dewe, ya. Contoh, apa namanya? Kak Ansor duduk di samping Ustadz Yunus. Ini siapa namanya beliau ini? Eko, Mas Eko, ya kan? Nah, Kak Ansor dengar suara kentut. Kak Ansor dikira dari Ustadz Yunus. Tahu-tahu sholat sunnah. Mulai Ustadz ini Kak Ansor ngomong, tidak beres Ustadz Yunus itu. Ustadz sesat. Aku dengar suara kentut di samping dia tadi. Siapa tahu bukan Ustadz Yunus yang kentut tadi, Mas Eko yang kentut tadi. Cuma suaranya melalui jalur situ. Siapa tahu, ya? Makanya nanya, Ustadz Yunus,
Tadi baca lah kentut. Ida, aku udah kentut. Terus tadi suara kentut. Itu Eko sebelah situ. Nah. Kok suaranya lewat situ? Tidak tahu. Siapa tahu suaranya, nampaknya terdengar. Siapa tahu bisa jadi dari Soekarno sebelah suara situ. Ya. Nah, jadi intinya bahwasanya jalan seperti ini itu bukan dari manusia yang memulainya, tapi dari siapa? Allah yang mendatanginya. Nah, kita bersyukur. Tapi ingat, seperti yang saya sampaikan kemarin, kata Ustadz Dr. Said Muhammad Ramadan Buti, kata Syekh Said Ramadan Buti apa? Jangan dijadikan andalan. Ya, aku mabuk dulu, berjudi dulu, maksiat dulu, kaget aku seperti Fudail bin Iyad. Ya, ini jalan tidak bisa jadi takaran. Baru yang berikutnya beliau berkata, alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdihi ilaihi. Ketahuilah bahwasanya jalan ma'rifah itu apa? Dia datang kepadamu atau amalanmu yang mengantarkan kepadanya. Ya. Dan ingat, amalan-amalan kita ini itu adalah sebuah hidayah, hadiah kita. Ini disebut hadiah, ini sebenarnya agak lemak sebenarnya, ya. Tapi itu salah satu langkah kita, kendaraan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dokter ditanya bagaimana supaya kita ini dekat dengan Allah, jawabannya apa? Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, tinggalkan larangannya. Dengan dua hal ini berarti apa? Kamu mendekat dengan Allah. Bukan mencari di mana alamat Allah. Aku nak ketemu dengan Allah, nak ngobrol nih aku dengan Allah. Tidak. Tapi seseorang itu kalau ingin menuju Allah, mendekat dengan Allah, maka langkahnya adalah apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah itu dilakukan, apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Ya, maka ulama mengatakan benahi sholatmu, maka akan benar semua perbuatanmu. Ya. Terus ada pertanyaan di zaman sahabat, ya Rasulullah, ada orang tukang mabuk, gimana? Suruh sholat. Sudah sholat ya Allah, masih mabuk, suruh sholat. Masih mabuk ya Allah, suruh sholat. Masih mabuk ya Allah, suruh sholat. Datang lagi, ya Allah, dia sudah tidak mabuk lagi, suruh sholat. Ya, suruh sholat. Jadi sholat ini Pak Yul tidak boleh berhenti. Sehebat apapun maksiat. Kenapa? Allah merubah seseorang itu bukan buru-buru. Sholat yang pertama mungkin baru gerakan, sholat yang kedua baru gerakan, sholat hari keempat, minggu ketiga mungkin baru terpaksa. Satu saat sholat itu yang akan menyadarkan dia kepada Allah. Nah, ini saya mau cerita lagi, ya. Cerita dari guru saya, namanya Habib Miqdad Baharun. Guru saya namanya Habib Miqdad Baharun. Dulu ada seorang perampok, pembunuh, pemerkosa. Lengkap. Perampok, pembunuh, pemerkosa. Satu hari dokter ketika mau sholat subuh, nengok wanita cantiknya, ya, cantiknya pokoknya wanita ini. Tapi subhanallah, dia ini lagi menuju masjid untuk melaksanakan sholat apa? Sholat subuh. Ketika lagi lewat, si perampok ini terpikir, loh kok aku tidak terpikir nak memperkosanya ya? Biasanya kalau nengok betina, pokoknya gerodot tuh lah. Tuh ini tidak terpikir nak memperkosa, malah terpikir Bang Fitri nak melamarnya, nak dijadikan istri. Ada apa nih? Sat diadangnya. Mau tidak mau hari ini kau kawin dengan aku, nikah. Biasanya tidak pakai ngomong mak itu Pak Pendi. Sat bawa pergi. Tapi kok agak beda dia dengan betina ini, karena mungkin nak sholat ke masjid tadi lain dia. Berhenti, kau jadi bini aku. Betina ini tentu takut kan, apalagi tahu dia ini pembegal, pemerkosa, perampok. Terceploslah betina ini tadi.
Oke, aku galak nikah dengan kau, tapi dengan syarat, kata dia. Selama 30 hari 5 waktu kau sholat di sini. Mikirlah yang perampok tadi. Oke, jadi setuju. 30 hari aku sholat di sini 5 waktu, tidak berhenti. Wah, setiap ke masjid situ diagainya betina itu. Hari pertama, aduh, 29 hari lagi nih. Besok hari kedua diagainya belum. 28 hari lagi diagainya. Tino tadi makin cemas. Ya Allah, mak mano ini jadi kan. Subhanallah, hari ketiga, hari keempat, hari kelima diagainya terus betina ini. Nah, ngapo ndak tahu dokter? Hari ke-28, hari ke-29, ketika dia ini sholat di masjid itu bergetar hatinya. Dia bilang apa? Ya Allah, kok aku dibodohi oleh Tino ini ya? Selama ini aku ndak kate yang kuturuti omongan. Tapi ngapa nurut dengan omongan Tino ini? Akhirnya terus dia terbesi. Kalau dengan omongan perempuan ini aku nurut ya Allah, kenapa dengan perintahmu aku tidak nurut ya Allah? Jadi kansot hari ke-28, hari ke-29 Tino ini mulai aneh. Kok tidak ngagai lagi? Biasanya ini dah makin baik, masuk masjid makin ada perubahan. Malam yang ke-30, apa? Ya Allah, aku sudah zalim sama perempuan itu. Sudah zalim aku sama perempuan itu. Maka aku bertobat, aku udah galak ganggunya lagi. Besok aku udah akan menikahinya. Kenapa? Aku udah pantas buat dia. Betapa wanita itu sungguh soleha. Dan aku terima kasih berkat wanita tadi, aku dapat merasakan proses untuk mengenal Allah. Besok dia ngomong sama Tino tadi, Dek, ini bahasa kita, wahai perempuan, mohon maaf, aku telah mengganggumu selama 30 hari dan membuatmu cemas selama 30 hari. Hari ini hari ke-30, mestinya aku menikahimu, tapi aku tidak pantas untuk dirimu. Engkau begitu solehah, sedangkan aku begitu pendosa. Tapi satu, aku terima kasih sama dirimu. Kenapa? Dengan caramu memaksaku selama 30 hari, aku mengenal Allah. Terima kasih. Jalanlah Tino lanang tadi pamit. Tino tadi ngomong, tunggu. Kata siapa kau sudah soleh? Kalau kau benar-benar soleh, penuhi janjimu. Wah, ini dia dokter. Subhanallah. Dan ini cerita saya dapat dari guru saya, namanya siapa? Habib Mikdad Baharun, ketika ngaji di Cirebon. Jadi kalau Allah sudah ingin membuka hati seseorang, tidak perlu lama-lama, tidak perlu jauh-jauh Soekarno 6 tahun mondok, ya apa, ya tekoma ini masih ngajar ngaji. Kadang-kadang tuh sekejap saja Allah ingin mengembalikan apa? Seseorang kembali ke jalan Allah. Ini sebenarnya cara yang paling tinggi, cara yang paling cepat tanpa sulit-sulit. Kenapa? Dr. Said Muhammad Ramadan Buti termasuk Imam Ibnu Athaillah mengatakan, wa aina ma tuhdi ilaihi mimma huwa mauriduhu alaika. Coba kamu lihat, kata dia, jalan pertama ketika kita melangkah untuk menuju Allah, itu jalan paling sulit sebenarnya. Kenapa? Waktu kita sholat kan diganggu, kan ada gangguan kita untuk sholat tuh, Allahu Akbar, terganggu antara keikhlasan dengan keterpaksaan. Macam-macam gangguan kita tuh dokter, ya. Kita lagi asik-asik sedekah ngenjuk wong, ada bayi wong yang kita ngenjuk tuh ngatoi kita. Dokter nih ngenjuk tidak berubah-berubah dari 4 tahun yang lalu, 20.000 nih lah. Ku tengok tokonya makin apa? Maju. Dia tuh kan memanfaatkan kita, merayu Tuhan melalui 20.000. Ngatoi pula, pokoknya lengkap, ya kan? Ya Allah, itu terganggu dokter. Terganggu kita ini sebagai manusiawi, terganggu itu, bukan malaikat kita ini. Maka perjuangan itu jalan terus. Nah, ya sudah, tetap ya ngenju 20.000. Nah, tidak terganggu kita kadang-kadang. Nak marah ado, nahan marah ado, raso nak berhenti ngenjuk dia nih, aduh, mulai besok udah kalah ngenjuk, tengoklah, aduh kita tuh terapa
terganggu tuh, aduh. Maka banyak gangguan gitu. Sedangkan orang seperti ini dokter, gangguannya sedikit, mantap langsung untuk apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah sekali lagi, jalan yang kedua ini walaupun nilainya lebih apa? Lebih mudah, lebih cepat, jangan dijadikan andalan, jangan dijadikan patokan. Kenapa? Jalan seperti ini itu yang dikatakan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, jalan khususiyah, jalan di mana kita ya tidak bisa menantinya kapan, cak mana modelnya tidak tahu ya. Mungkin Pak Soekarno habis dengar cerita ini, betino mana lah yang bisa aku temui cak ini minta 30 hari, tidak bisa, tidak bisa. Kira-kira kebun mana lah yang kalau aku main gitar seperti Abdullah Mubarak, kemudian ada uang baca Quran aku dengar, tidak bisa, belum tentu. Jadi cara Allah itu macam-macam. Kenapa? Cara Abdullah bin Mubarak, cara Malik bin Dinar, cara Fudail bin Iyad, cara wanita tetangganya Dr. Muhammad Said Ramadan Buti ketika mengenal Allah, itu caranya tidak bisa diprogramkan, Allah langsung yang membukanya. Kemudian sekarang saya akan menyampaikan bagaimana proses untuk memakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ciri-ciri seseorang itu diberikan oleh Allah pintu buka untuk mendekat atau menjadi lebih kenal dengan Allah. Syekh Muhammad Zarruq menyebutkan apa? Wajriyanul ma'rifah, saluran-saluran atau aliran-aliran ma'rifah itu fi dzalika bi thalathati umur, dengan 3 perkara. Pertama apa? Annad dunya daru hammin, dunia ini sekedar tempat harapan. Harapan jadi wong kayo, harapan jadi wong terkenal, harapan jadi anggota DPR, harapan. Namanya juga harapan. Dunia ini hanya tempat kita berharap, penuh harapan. Ya, penuh harapan. Yang seperti aku sampaikan dulu, yang duduk di sini ini lah daftar kalau jadi milioner. Ya, daftar kalau jadi milioner. Tapi nggut mah ini masih proses. Ya, belum dipilih. Urusan dunia baik ada 2 cara, jalur proses, jalur ijtiba. Mbah Surip cuma dengan lagu tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, langsung jadi miliarder. Bahkan lagunya kalau menurut aku apalah lagunya, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur bangun tidur lagi. Nah, Pak Yul tuh nyanyi terus sama itu dia ya. Tapi tidak tahu, mungkin aku yakin para penyanyi yang lain, para penyanyian yang lain pasti bingung, ya Allah lagu mah ini baik ya jadi terkenal. Orang-orang yang nyanyi dengan ekspresif, dengan apa ini tidak terkenal. Urusan dunia baik mengalih ada torikul ijtibanya, apalagi urusan dengan Allah. Dokter, ngapa madu-madu aku ini belum viral? Uang lain baru tercagak botol madu lah jauh lebih viral dari aku. Tidak usah bingung, tidak usah bingung ya, tidak usah bingung. Jangan kaguman, jangan aneh, itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sekayu itu ada cerita tukang togel naik haji mendadak ya, habis naik haji menang togel, dapat hidayah, tidak balik togel lagi. Cobalah bayangkan, walaupun secara fikih perlu dikaji mak mana hajinya. Ala kulli halin ya, jalan hidayah Allah tuh ada baik. Baru dia bilang haji kedua, ngapa haji yang pertama hasil togel Ustaz. Ya Rabbana ya Karim. Pokoknya banyak yang ngusuk kening. Oh ya Allah,
Ya, cara Allah tuh kalau nak narik apa? Seseorang ke jalannya banyak. Itu urusan dunia. Jadi dunia ini daru hamin, daru wakadin, ya, daru zawal, daru bala. Di dunia ini ketika dia paham, oh ya Allah, di dunia ini pokoknya tempat banyak bala, tempat banyak musibah, anak sakit, ya tak? Bini sakit, bini mati, suami mati. Kalau wong tua mati, anak sedih. Suami, istri mati, suami beratnya Pak Yul ngomong. Ya, sedihnya berapa lama kira-kira? Nah, yang kedua, seorang hamba punya saluran ma'rifat itu apa? Dalam hatinya dia berkata, al khalqu la yanfa'unahu wa la yadurrunahu. Semua makhluk Allah ini tidak punya manfaat, apa tuh? Tidak memberikan pengaruh, baik itu dalam bentuk manfaat ataupun madarat. Cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat melalui mereka. Contoh, ketika seorang dokter menyembuhkannya, ya Allah, terima kasih, melalui dokter ini engkau menyembuhkan aku. Ya. Jadi dalam hatinya itu apa? Dia faham bahwasanya apa? Makhluk ini sama sekali tidak punya pengaruh, manfaat ataupun madarat. Sehingga apa? Tidak ada yang ada dalam hatinya yang dia takuti kecuali siapa? Allah. Ya. Tapi bukan berarti habis ini kaki ngomong, dokter nih, jangan parah-parah ego, jangan dokter, kata manfaat dia. Itu tidak benar. Ya, yang dimaksud itu apa? Dia yakin bahwasanya segala sesuatu itu yang menentukan siapa? Allah. Adapun saya dekat sama dokter bukan karena wah dokter ini bisa ngunjuk manfaat untuk aku, ngangkat derajat aku, duitnya pacak aku pinjam, ya, dia ini kalau ngajak ke rumah makan somai, dan itu apa? Dekat sama dokter, dekat sama siapapun di antara kita ini karena Allah yang memerintahkan kita untuk mencari teman, ya, untuk cari kawan. Jadi dekat sama kawan ini bukan karena ada manfaatnya atau karena ada madarat. Aku harus parak dengan dia. Dia tuh preman kota ini. Kalau aku tidak parak, bahaya aku. Nah, itu yang salah. Dekat dengan siapapun bukan karena manfaatnya, bukan karena madaratnya. Karena manfaat dan madarat semuanya kemana? Kepada Allah. Jadi kalau kita dekat dengan preman, yang perlu kita dekati apa? Hatinya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ma'rifah kepada Allah itu apa? Semuanya dilarikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk orang yang ma'rifat kepada Allah apa? Ya Allah, apa yang aku hasilkan semuanya pemberian darimu. Contoh, jangan sampai begini. Ya, kita punya perasaan, bini, oi, kau tuh kalau tidak nikah dengan aku, nah, ini bahaya. Kalau kau tidak berbisnis dengan aku, nah, ini bahaya. Jadi seperti kemarin lah, Allahu Akbar, yang disebut Allah Maha Besar, tapi yang dipandang besar itu siapa? Dirinya sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang dimaksud dengan ma'rifatuhu bi rabbi? Ya, bahwasanya apa? Dia sadar kalau Allah itu apa? Qadirun alaihi, yang menentukan kehidupannya dan kematiannya. Wa qahirun lahu, Allah lah yang apa? Yang membuat kita ini tidak berdaya apa-apa. Tidak berdaya apa-apa kita ini. Ya, yang berada di atas kita. Wali jami'il maujudat, dan Allah lah yang apa? Yang membuat sebuah aturan untuk semua yang ada di atas muka bumi. Nah, tiga hal ini adalah salah satu langkah-langkah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus paham kalau dunia ini adalah sebuah tempat harapan manusia, tempat di mana kita berhadapan dengan segala macam ujian Allah, tempat di mana kita terpenjara dari apa? Dari semua hawa nafsu kita. Terpenjara, tidak boleh berzina, terpenjara, tidak boleh minuman khamr, terpenjara. Dan yang kedua adalah al khalqu la yanfa'unahu, apapun yang ada di muka bumi ini tidak punya pengaruh. Kalaupun punya pengaruh, itu semua dalam ketentuan Allah. Dan yang terakhir, bahwasanya
mengenal Allah, mengenal semua sifat-sifat agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadi bayangan bagi kita semua. Ini sajalah yang dapat saya sampaikan, ya. Sebenarnya pengen menceritakan yang ketiga nanti pada pertemuan yang berikutnya tentang makna ma'rifah itu sendiri. Kalau tadi saya baru nyebutnya baik, jadi apa namanya, supaya nanti kita lebih paham apa yang dimaksud dengan menganggap dunia ini sekedar negeri harapan, ya. Insya Allah pada Senin ke depan mudah-mudahan kita panjang umur, kita membahas 3 yang dikasih oleh Imam Ahmad Az-Zarruq tentang 3 saluran untuk ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, betapa banyaknya rahasia yang Engkau rahasiakan ya Allah. Kami hanya mengetahui sebagian kecilnya ya Allah. Kami hanya tahu apa yang kami rasakan, tapi apa yang belum kami rasakan kami belum tahu ya Allah. Kami baru merasakan apa yang Engkau wujudkan, yang belum Engkau wujudkan kami tidak tahu ya Allah. Maka ya Allah, kami hanya berharap hidayah yang kami rasakan, ibadah yang kami amalkan, istiqomahkan sampai kami nanti tidak merasakan apa-apa ya Allah. Ya Allah, ya Rahman dan Karim, kami yang tidak tahu tentang bagaimana anak-anak kami yang tidak tahu bagaimana nanti tetangga-tetangga kami ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Kami hanya mengajak mereka, kami hanya memanggil mereka ya Allah, tapi hidayah hanya milikmu ya Allah. Ya Allah, kalau memang cara yang pertama mereka belum terbuka, kami serahkan kepadamu cara yang kedua, yaitu Engkau memilih mereka ya Allah. Pilih mereka ya Allah untuk menjadi hamba-hambamu yang beriman, bahkan dalam 1 detik mereka kembali ke jalanmu ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan, sumpah demi Allah tidak disengaja. Sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.